Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat Al-Firdaus yang berbahagia, ganjaran istiqomah dalam beribadah tercermin dalam kisah seorang sahabat Rasulullah, yakni Sya'ban radhiyallahu an. Siapakah Sya'ban radhiyallahu an? Dia adalah seorang sahabat yang tidak menonjol dibandingkan sahabat Rasulullah yang lain. Namun Sya'ban memiliki satu keunikan, yakni Sya'ban selalu duduk di pojok depan masjid saat melakukan sholat berjamaah. Alasan Sya'ban duduk di pojok masjid adalah karena dia tidak ingin diganggu dan tidak ingin mengganggu orang lain saat beribadah. Kebiasaan tersebut sudah diketahui oleh para sahabat dan oleh Rasulullah sendiri. Pada suatu hari, Rasulullah tidak menemukan Sya'ban duduk pada tempatnya seperti biasanya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada jemaah, apakah ada yang mengetahui di mana Sya'ban? Namun tidak ada yang menjawab. Kemudian sholat subuh pun ditunda sejenak untuk menunggu Sya'ban. Namun karena khawatir sholat subuh kesiangan, maka Rasulullah memutuskan untuk memulai sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah, Rasulullah bertanya kembali, apakah ada yang mengetahui kabar Sya'ban? Namun tidak ada yang menjawab. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, apakah ada yang tahu di mana rumah Sya'ban? Seorang sahabat mengangkat tangan dan menjawab, ya Rasulullah, saya mengetahui persis di mana rumah Sya'ban. Kemudian Rasulullah meminta diantarkan ke rumah Sya'ban. Rasulullah dan rombongan pun melakukan perjalanan ke rumah Sya'ban selama 3 jam. Sesampainya di rumah Sya'ban, Rasulullah mengetuk pintu dan keluarlah seorang wanita sambil menjawab salam dari Rasulullah. Rasulullah bertanya, apakah benar ini rumah Sya'ban? Perempuan itu menjawab, benar ya Rasulullah, saya istrinya. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, apakah saya boleh menemui Sya'ban yang tadi tidak hadir saat sholat subuh berjamaah? Wanita itu menjawab sambil menangis, sesungguhnya Sya'ban telah meninggal tadi pagi. Rasulullah dan sahabat pun mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, satu-satunya alasan Sya'ban tidak datang sholat subuh berjamaah adalah karena ajal telah menjemputnya. Beberapa saat kemudian, istri Sya'ban bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada satu hal yang membuat kami bertanya-tanya. Pada saat sakaratul mautnya, Sya'ban berteriak 3 kali, dan di masing-masing teriakannya, dia mengucapkan 1 kalimat. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah yang diucapkan Sya'ban? Ya Rasulullah, pada masing-masing teriakannya, Sya'ban mengucapkan, aduh kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, aduh kenapa tidak yang baru? Dan yang ketiga, aduh kenapa tidak semuanya? Kemudian Rasulullah menjelaskan apa yang diucapkan oleh Sya'ban tersebut. Sesungguhnya pada saat menjelang sakaratul mautnya, Sya'ban diperlihatkan kembali tayangan ulang amal perbuatannya selama hidupnya. Pada penggalan yang pertama, Sya'ban melihat bagaimana setiap hari dia melakukan perjalanan selama 3 jam untuk sholat subuh berjamaah. Kemudian Sya'ban mengucapkan, aduh kenapa tidak lebih jauh? Sya'ban menyesali, kenapa jarak antara rumahnya dengan masjid itu tidak lebih jauh? Agar amalan yang didapatkan dan surga yang didapatkan lebih indah. Pada suatu hari di musim dingin, Sya'ban keluar rumah untuk melakukan perjalanan menuju ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Namun karena merasa kedinginan, Sya'ban kembali masuk ke rumahnya untuk mengambil baju yang lain. Lalu Sya'ban menggunakan 2 pakaian. Pakaian yang luar lebih buruk dan pakaian yang dalamnya lebih bagus. Alasan Sya'ban memakai pakaian yang lebih buruk adalah supaya jika terkena debu, maka yang terkena hanyalah baju bagian luarnya. Kemudian di perjalanan, Sya'ban bertemu dengan seorang yang berbaring kedinginan. Karena merasa iba, Sya'ban pun melepaskan pakaian bagian luarnya
dan diberikan kepada orang tersebut, sehingga orang itu terselamatkan dari kedinginan. Kemudian Sya'ban mengucapkan, aduh kenapa tidak yang baru? Sya'ban lagi-lagi menyesali, kenapa bukan pakaian yang baru yang diberikan kepada orang tersebut, supaya amal yang didapatkan lebih indah. Dalam penggalan selanjutnya, suatu hari saat Sya'ban sedang sarapan roti dan dicelupkan dalam segelas susu. Kemudian ada seorang pengemis yang datang meminta makanan kepada Sya'ban karena sudah 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Kemudian Sya'ban merasa iba dan diberikanlah sepotong roti kepada orang tersebut serta segelas susunya dibagi menjadi 2, kemudian mereka makan bersama. Kemudian Sya'ban melihat tayangan tersebut dan mengatakan, aduh kenapa tidak semuanya? Jika semuanya yang diberikan, maka amalan yang didapatkan lebih indah. Sahabat Al-Firdaus yang berbahagia, sesungguhnya saat sakaratul maut, manusia pasti akan merasakan penyesalan dengan kadar yang berbeda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda kematiannya karena ditayangkan dengan jelas amal perbuatannya. Ada yang meminta ditunda kematiannya karena ingin bersedekah. Namun kematian tidak dapat ditunda dan tidak dapat dimajukan. Sahabat Al-Firdaus, semoga kita dapat memetik pelajaran dari kisah Sya'ban radhiyallahu an. Akhir kata, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.